Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan mengulas game dari Levon Aronian kawan. Sangat jarang admin mengulas game pemain satu ini, padahal pemain satu ini merupakan pemain yang cukup kuat kawan. Walaupun sudah memasuki umur 39, tapi permainan Levon ini masih cukup stabil, masih bisa bersaing dengan pemain-pemain muda masa kini, dan masih menempati 10 besar ranking dunia. Levon ini pernah menjadi juara dunia Rapid kawan tahun 2009, juara dunia Blitz tahun 2010, dan juara dunia Catur 960 atau Fisher Random tahun 2006 dan 2007. Dan ranking tertinggi yang pernah dia capai adalah ranking 2 dunia tahun 2012. Sedangkan untuk rating tertinggi, ratingnya mencapai 2830 pada 2014. Untuk lebih detailnya mengenai profil Levon, silahkan cari di internet saja kawan, karena di situ akan lebih detail mengenai profil Levon Aronian ini. Dan sekarang kita fokus ke permainannya, dan lawan yang saya pilih ini adalah Viswanathan Anand. Saat keduanya bertemu di turnamen di Linares, Meksiko tahun 2007. Di sini Levon pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, dibalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, kuda F3, kuda F6, menteri putih C2. Langkah menteri putih ke petak C2 ini merupakan bukan pilihan utama bagi putih di langkah keempatnya kawan. Langkah yang paling umum diambil putih adalah melangkahkan kuda C3. Tapi yang ditakutkan oleh Levon mungkin langkah pion pukul pion dan nanti akan diikuti dengan pion B5. Dan putih mempunyai struktur pion yang solid nanti kawan di sayap menteri atau mempunyai pion mayoritas. Jadi karena itulah Levon memainkan menterinya ke C2 dan dilanjut Anand dengan langkah pion pukul pion. Dan menteri pun bisa pukul balik pion hitam ini. Anand melanjutkan pengembangan gajah F5. Untuk memberikan kontrol atau backup bagi kuda mungkin bermanuver ke peta E4 juga mengontrol peta D3 ini kawan, agar nanti gajah ini jika berkembang ke peta ini gajah pun siap untuk sikat gajah putih. Jadi di sini Levon memainkan pion G3, berencana mengeluarkan gajah atau memviagento gajah di G2, kuda B berkembang ke D7, kuda putih C3, pion E6 membuka diagonal gelap. Selanjutnya gajah G2 persiapan rokade dibalas langkah gajah E7. Dan kedua pemain rokade di langkah ke-9-nya. Levon menggeser beteng ke E1. Viswanathan Anand memainkan kuda ke E4 menantang pertukaran kuda kawan. Dibalas dengan langkah menteri ke B3 untuk mengincar pion B7. Pada posisi seperti tadi, apabila tantangan pertukaran kuda ini diterima oleh putih kawan, maka selanjutnya akan dipukul balik oleh gajah, dan gajah mempunyai tempat yang cukup strategis di diagonal ini kawan. Jika nanti ada ancaman, gajah bisa ditarik mundur dan tetap memberikan ancaman di diagonal terang ini. Dan tujuannya jelas di langkah berikutnya ingin bertukar dengan gajah viagento putih. Oleh karena itulah Levon tidak tertarik bertukar kuda terlalu dini. Dia memainkan menterinya ke B3 mengancam pion B7 dihadang oleh menteri di B6. Dan di sini Levon melangkahkan kudanya ke H4, membuka diagonal petak terang bagi gajah mengancam kuda dengan 2 perwira, ataupun juga kuda ini mengancam gajah yang ada di peta F5. Pada posisi ini apa yang bisa dilakukan oleh hitam kawan? Apakah melakukan pertukaran menteri atau pukul pion D4 karena sudah tidak ada yang menjaga? Atau pukul kuda di H4 ini menggunakan gajah? Atau melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu? Apabila pada posisi ini, menteri hitam ini mencoba mengambil pion yang ada di D4, maka ini adalah langkah blunder kawan, langkah kesalahan. Nanti putih akan membalas langkah kuda pukul kuda atau langkah gajah ke peta E3 terlebih dahulu juga bisa dimainkan oleh putih, tapi kita lihat kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya beteng akan bergeser ke D1, memberikan ancaman kawan terhadap menteri serta kuda yang ada di belakangnya, dan hitam akan kalah 1 perwira nanti. Jadi pada posisi ini kawan, Viswanathan Anand tidak tertarik pukul menteri atau pukul pion D4. Dia lebih memilih pukul kuda yang ada di H4. Ini untuk mengeliminasi kuda yang ingin mengancam gajah terangnya. Dan apabila gajah gelapnya ini dipukul oleh putih, maka struktur pion putih di sayap raja ini nanti akan rusak. Tapi itulah yang dipilih oleh Levon Aronian kawan. Dia pukul gajah hitam menggunakan pion G. Dan tentu konsekuensinya adalah
pion putih ini menjadi rusak di depan raja. Tapi bila pada posisi ini tadi kawan, putih memilih pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda E4, nanti gajah hitam akan ditarik mundur ke E7 dan hitam masih mempunyai sepasang gajah. Pada posisi ini tadi, langkah terbaik sebetulnya adalah langkah pertukaran menteri, menteri pukul menteri. Ini bisa jadi pilihan alternatif. Tapi di sini tadi kita lihat Levon lebih memilih memukul balik gajah hitam menggunakan pion G, agar hitam sudah kehilangan gajahnya, tinggal sepasang kuda melawan sepasang gajah. Tentu keunggulan bagi putih secara materi. Di sini Anan melanjutkan dengan menarik mundur kuda ke F6. Selanjutnya pion E4 menyerang gajah, gajah ke G6, dan barulah sekarang menteri pukul menteri. Lanjut Levon dipukul balik menggunakan pion A. Memukul balik menggunakan kuda bisa jadi kawan, tapi memukul menggunakan pion lebih baik karena ini akan membuka lajur A bagi beteng untuk beraksi di lajur yang terbuka ini. Gajah F4, lanjut Levon mengembangkan gajah untuk mengincar petak penting kawan, petak D6, dan di sini beteng digeser ke E8 menghindari ancaman gajah, beteng bergeser ke D1, selanjutnya pion B5, lanjut Viswanathan Anand dan gajah putih D6. Menempati spot yang cukup penting kawan untuk mengontrol diagonal-diagonal gelap di depannya. Pion E5 tantang Viswanathan Anand, tantangan ditolak, pion didorong maju ke D5 menantang pion C. Tentu jika pion pukul pion nanti putih mempunyai pion yang terisolasi yang double di lajur B. Tantangan tentu ditolak kawan, Anan memainkan kuda ke H5, bersiap bermanuver ke peta F4 menyerang gajah, gajah bergeser ke F1 mentransposisi untuk mengincar pion B5 agar pion ini tidak diberi kesempatan untuk maju. Pion F6, pion B3, kuda ke F4, pion A4 menantang pion hitam, tantangan diterima, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya gajah ke F7 untuk memberikan tekanan bagi pion D5 kawan, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke B1 mengincar pion B7, di backup oleh beteng naik ke A7, selanjutnya beteng E bergeser ke D1. Agar tetap memberikan dukungan bagi pion D5-nya, di sini Anan menggeser beteng ke J8. Bersiap memberikan serangan X-ray kawan, pion pukul pion dan hitam nanti akan mendapatkan kuda. Oleh karena itu, kuda melangkah ke E2 menantang pertukaran kuda, langsung diterima oleh Anan, kuda pukul kuda skak, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, kuda lompat ke F8. Mungkin ingin bermanuver ke peta G6 kawan untuk mengincar pion H4, atau memberikan petak bagi gajah untuk mengincar pion yang ada di peta A4 ini di langkah berikutnya. Di sini dibalas dengan langkah gajah B5 mengantisipasi langkah gajah yang bergerak ke peta E8. Dibalas Anan dengan langkah beteng mundur ke A8. Gajah E7 untuk mengontrol peta D8 kawan agar beteng tidak bergeser ke peta ini, juga memberikan jalan bagi pion untuk maju ke depan. Kuda hitam ke G6 mengancam gajah, dilindungi oleh pion D6, kuda pukul gajah. Di sini kawan ada keputusan yang menarik yang dibuat oleh Levon Aronian. Dia tidak pukul balik kuda hitam ini, memilih langkah gajah D7 mengancam beteng. Dan tentu saja kuda sekarang lari memilih peta C6. Dibalas dengan langkah beteng pukul pion B7. Sekarang beteng hitam di C8 ini tidak bisa meninggalkan kuda kawan. Otomatis di langkah berikutnya dia akan tewas oleh gajah. Kuda lari ke D4 dan gajah pukul beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Levon kalah 1 perwira. Tapi Levon mempunyai 2 pion bebas, yang tinggal 2 peta lagi juga bisa promosi, yang satunya tinggal 4 peta lagi kawan untuk bisa promosi. Di sini Levon melanjutkan dengan menggeser beteng D ke B1 untuk memberikan dukungan bagi saudaranya bertarung di baris belakang. Dibalas dengan langkah beteng bergeser ke F8, beteng B8, gajah mundur ke E8. Untuk menghindari pertukaran beteng, juga memberikan serangan bagi pion A4, juga mengontrol peta D7 dari ancaman pion yang bisa didorong maju ke depan, juga memberikan ruang bagi pelarian raja. Di sini pion A5 lanjut Levon, kuda F3 skak, raja ke F1 dan kuda ke G2 skak memberikan garbuan bagi beteng. Jika raja tadi kawan di posisi ini bergerak ke peta G2, selanjutnya adalah gajah ke peta C6 memberikan discover check di langkah berikutnya.
Di sini putih bisa melakukan pertukaran beteng terlebih dahulu, nanti bisa bergeser kembali beteng satunya ke lajur atau ke petak B8. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Levon kawan, dia memilih langkah raja ke F1 dan mendapatkan garbuan dari kuda D2 skak, raja bergeser, kuda pukul beteng. Sekarang Levon kalah 2 perwira kawan. Bisa pukul balik kuda hitam ini, tapi Levon tidak memilih langkah ini, memilih langkah pion A6. Ini berarti Levon mengorbankan betengnya, dibalas dengan langkah gajah C6. Sekarang hitam menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, Levon memilih langkah pion A7. Jika beteng pukul beteng, selanjutnya pion akan bisa promosi. Di sini raja mulai bergerak ke F7 dan sekarang gantian pion D7. Di langkah berikutnya, beteng pukul beteng, pion bisa promosi dengan tempo skak. Raja ke E7 dan beteng pukul beteng. Jika raja pukul beteng, pion bisa promosi. Di sini raja ambil pion, selanjutnya pion A promosi menteri, dipukul oleh gajah, beteng pukul gajah. Coba lihat kawan, sekarang posisi perwira mulai seimbang, tapi kualitas putih lebih baik daripada hitam. Tapi pada posisi ini Viswanathan Anand belum mau menyerah, memainkan pion H5, beteng A7 skak, raja ke E6, beteng pukul pion G7, raja ke F5, dan beteng ke G3. Akhirnya Viswanathan Anand menyerah di langkah ke-45. Jika kita lihat permainan Levon Aronian tadi kawan, sedikit mirip dengan permainan engine. Langkah-langkahnya tadi banyak sekali langkah-langkah posisional daripada taktikal untuk merebut materi lawan. Yang akhirnya dengan langkah positioning yang cukup kuat, dia bisa merebut kembali para perwira lawan. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.